Episode sebelumnya Jura dan Ego Naruto sudah datang di desa Sunagakure dan Kawaki pun fokus mengejar Jura yang terbang. Ego Naruto sedang sibuk dengan keempat Kage dan hanya Boruto sajalah yang masih berpikir di langit kenapa Ego Shiba tidak muncul-muncul di desa Sunagakure. Dan ternyata kita dibuat kejadian yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Tidak ada yang berpikiran bahwa Ego Shiba akan menuju ke desa Konoha. Amado pun menjadi kaget dan mengatakan bahwa tubuhnya akan dikuasai untuk sementara waktu oleh Ego Shiba. Di sisi lain, Ino mengetahui cakra asing yang masuk ke Konoha dan bergegas memberi informasi kepada seluruh shinobi yang siaga di desa Konoha agar melawan dan menahan Ego Shiba. Di sini Kakashi pun ikut turun tangan dan memimpin tugas untuk menyelamatkan Amado agar menahan Ego Shiba dari desa Konoha. Kakashi pun dan beberapa shinobi mendekati Ego Shiba dan mengatakan, lepaskan dia, apa yang kau lakukan kepadanya? Lawanmu adalah kami semua, bukanlah dia, kata-kata Kakashi. Ego Shiba pun menjawab, sebentar lagi aku akan melawan kalian semua, tapi aku harus menggunakan tubuh pria ini menjadi wadahku. Kakashi pun tidak membiarkan itu terjadi, dia menciptakan dinding tanah yang sangat besar agar Ego Shiba tidak bisa kabur dari sana. Ego Shiba pun hanya tersenyum saja. Di sisi lain kita melihat Boruto yang masih terbang menuju ke pusat desa Sunagakure dan melihat keempat Kage yang sedang bertarung dengan Ego Naruto. Tapi Boruto menuju ke tempat Shikamaru dan mengatakan, paman, menurutku ini sangat janggal, kenapa Ego Shiba tidak muncul padahal dia ingin menjadikan Kazekage Gaara menjadi wadahnya. Dan tiba-tiba Sarada ingat sesuatu, Boruto, maafkan aku terlambat mengetahuinya. Saat aku memasuki pikiran Jura dan ada pesan kecil yang masuk ke dalam pikiran. Dan itu ternyata pembicaraan Jura dan Ego Shiba. Mereka merencanakan untuk mencoba mengambil wadah dari desa lain, yaitu desa Konoha. Dan setelah itu mereka akan memasuki desa Sunagakure. Boruto pun sangat terkejut dan mengatakan, baiklah, tidak apa-apa. Sarada pun informasi itu sangat membantu, tapi kita tidak tahu bagaimana mereka tahu lokasi desa Konoha. Jika dipikir terus hanya akan menemukan jalan buntu. Kalau begitu aku akan kembali ke desa Konoha dan melawan Ego Shiba secara langsung. Boruto pun berniat akan kembali ke Konoha dengan Hiraishin non jutsu, tapi ternyata Ego Naruto menyerang Boruto dengan begitu sangat cepat dan mengatakan, oh Suzuki Boruto, takkan kubiarkan kau kabur dari sini, lawanmu adalah aku. Boruto pun melihat keempat Kage yang bersusah payah melawan Ego Naruto dan mengatakan, tidak kusangka empat Kage saja bersusah payah untuk melawanmu. Tapi kau belum sama sekali mengalahkan mereka, jadi aku tak akan melawanmu, ucap Boruto. Ego Naruto pun maju menggunakan Rasengannya untuk menyerang Boruto, namun tiba-tiba saja Gaara menarik kaki Ego Naruto dengan pasirnya. Dia pun gagal menyerang Boruto dan mengatakan, pergilah Boruto, Ego Naruto adalah lawan kami, pergilah, ucap Kazekage Gaara. Selesaikan saja tugasmu. Ego Naruto pun menghancurkan pasir Gaara dan maju meninju Boruto. Namun Kurosuchi pun menggunakan tameng tanah untuk melindungi Boruto. Raikage Gadouri pun menggunakan petir hitamnya menyerang Ego Naruto secara bersamaan dengan serangan pedang dari Chojure. Ego Naruto pun terpental jauh. Boruto pun mengatakan, baiklah, terima kasih kalian semua sudah mempercayaiku. Shikamaru pun mengatakan kepada Boruto, lalu kau akan pergi ke sana bersama siapa? Ucap Shikamaru. Boruto pun menjawab, aku tidak tahu, tapi jika ada yang ingin ikut, mungkin 2 orang saja agar yang lainnya bisa berjaga-jaga di sini. Datanglah Renoji dan Hidari ke tempat Boruto dan mengatakan, atau Kasim Koji, kita tidak punya banyak waktu. Kata kecilku melaporkan bahwa Uchi sudah kembali ke desa Konoha atau Ego Shiba. Dan sekarang Kakashi serta pasukan sudah menghubungkan, tapi tidak hanya itu saja, dia sudah menangkap seseorang untuk dijadikan wadahnya. Boruto pun terkejut mengatakan, apa secepat inikah dia mendapatkan wadah? Lalu siapa orang yang akan dijadikan wadah olehnya? Kasin Koji pun menjawab, orang itu adalah Amado. Sontak beberapa orang yang ada di situ sangat kaget dan terkejut. Shikamaru pun mengatakan, Boruto, cepatlah kau kembali ke Konoha dan tolonglah Amado karena dia satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan bagian tubuh Shiba. Yang terakhir, tanpa basa-basi, Boruto pun menggunakan Hiraishin non jutsunya dan membawa Hidari dan Kasin Koji ke Konoha.
Kemudian kita ke tempat Kawaki yang masih kejar-kejaran dengan Jura sampai akhirnya Jura berhenti di suatu tempat untuk bersiap melawan Kawaki atau Otsutsuki Kawaki. Kawaki pun mengatakan, akhirnya kau berhenti juga Jura. Apakah kau takut melawanku sehingga aku harus mengejarmu sampai ke sini? Kata Kawaki. Jura pun mengatakan, aku menjauh darimu bukan karena tidak ada alasan tertentu, tapi aku memang sengaja menjauhkanmu dari Sunagakure. Tapi aku gagal tidak membawa Otsutsuki Boruto bersamaku, jadi marilah kita bertarung habis-habisan. Di sini Kawaki pun menjawab, inilah yang kutunggu-tunggu Jura, bersiaplah untuk kalah. Dan tiba-tiba saja Jura menyiapkan sesuatu hadiah yang membuat Kawaki sangat terkejut dan sangat kaget. Mengatakan, kenapa dia ada di sini? Ucap Kawaki. Jura pun mengatakan, silahkan kalian bertarung sepuas-puasnya dan sehabis-habisnya. Di sini kalian akan bersenang-senang dan di sini lawanmu bukanlah aku Kawaki, tapi di sini ternyata Jura sudah menyiapkan seseorang untuk melawan Kawaki. Itu pun membuat Kawaki sangat kaget. Kawaki pun mengatakan, baiklah, aku terima tantanganmu Jura, aku akan kalahkan dan akulah orang satu-satunya akan mengalahkanmu, ucap Otsutsuki Kawaki. Kemudian aku akan menyerangmu hingga kau meminta ampun kepadaku. Jura pun segera pergi dan mengatakan, sampai jumpa lagi Otsutsuki Kawaki. Dan ternyata seseorang yang akan dilawan Kawaki adalah Daimon, adik dari Eida yang telah dikalahkan oleh Jura.